Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Yang beranggotakan saya sendiri, Umi Sofia Darsiah, sebagai moderator. Ada pemateri 1 Retno Wulandari, pemateri 2 Solikatun Imah, pemateri 4 Siti Muliatul Afifah, dan pemateri 5 Siti Muzaroah. Yang pertama, untuk kegiatan membangun konteks teks akademik akan saya paparkan. Teks akademik terwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel alamiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, dan diskusi. Genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, Anda diharapkan yang pertama menelusuri kaidah-kaidah dan ciri-ciri teks akademik dalam genre makro untuk menguak kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan teks akademik dalam genre makro. Yang ketiga, menggali teks akademik dalam genre makro. Yang keempat, membangun argumen tentang teks akademik dalam genre makro. Yang kelima, menyajikan teks akademik dalam genre makro. Yang keenam, membuat rangkuman tentang hakikat dan pentingnya teks akademik dalam genre makro. Dan yang terakhir adalah membuat proyek beliar. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama. B. Kegiatan 2. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik juga sering disebut dengan teks ilmiah, berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik memiliki ciri-ciri antara lain yaitu sederhana, padat, objektif, dan logis. Lihat misalnya Sudaryanto tahun 1996, Melino 2004. Sebagai kata-kata sehari-hari, sederhana, padat, objektif, dan logis memang mudah dipahami seperti terdaftar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara denotatif. Sederhana berarti bersahaja, tidak berlebihan atau tidak banyak seluk-beluknya atau kesulitan. Padat berarti sangat penuh sehingga tidak berongga, padu, atau mampat. Objektif berarti mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, dan logis berarti sesuai dengan logika, benar menurut penalaran atau masuk akal. Pusat Bahasa 3RD ED 2001 793 809 1008. Namun demikian, tahukah Anda bahwa pada konteks teks akademik, kata-kata tersebut tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademik berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Winarto 2012. Dengan penjelasan yang mendalam secara linguistis, orang tidak lagi menduga-duga atau mendasarkan diri pada naluri yang tidak dapat diukur. Seperti Anda ketahui pada bagian C1, setelah ciri-ciri di atas masih terdapat sejumlah ciri-ciri teks akademik yang juga perlu dijelaskan secara mendalam. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah bahwa teks akademik itu lugas, baku, bersifat taksonomik, dan abstrak. Banyak memanfaatkan metafora, gramatika, banyak memanfaatkan proses relasional, banyak memanfaatkan pengacuan esfora, serta faktual dalam hal genre. Winarto 2012.
Mengeksplorasi ciri-ciri keilmuan pada teks akademik menjadi penting karena teks akademik merupakan dimensi tersendiri apabila dibandingkan dengan jenis-jenis teks yang lain. Dan teks akademik cenderung membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahamkan isinya kepada target pembaca. Berdasarkan pada pemikiran seperti itu, buku yang saya baca ini secara keseluruhan ditulis. Sementara itu, subbab yang membahas ciri-ciri teks akademik ini secara lebih khusus dijadikan dari sudut pandang linguistik sistematik fungsional atau LSF, dengan menunjukkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri tersebut. Sebuah teks biasanya mengandung ciri-ciri lisan dan ciri-ciri tulis sekaligus. Hal ini berarti bahwa sebuah teks yang tergolong ke dalam teks tulis, misalnya artikel ilmiah, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri lisan. Sebaliknya, percakapan di antara dua orang yang sudah barang tentu itu merupakan teks lisan, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri tulis. Dengan demikian, sebagaimana telah Anda baca di atas, perbedaan di antara keduanya bukanlah perbedaan secara hitam putih seperti tampak pada gambar 1-2. Keduanya menunjukkan sebuah kontinum bahwa berdasarkan ciri-cirinya sebuah teks cenderung bergaya lisan, bergaya tulis, atau bergaya di antara lisan dan tulis menurut Wiratno dan Santoso 2011. 2. Menganalisis pentingnya teks akademik. Orang-orang yang berada di sifik akademik, khususnya dosen dan mahasiswa seperti Anda, tidak bisa lepas dari teks-teks akademik. Mereka, termasuk Anda, harus membaca dan membuat teks akademik sehingga mereka dan Anda dianggap lebih tahu seluk-beluk teks akademik. Dengan demikian, akademik harus benar-benar memahami makna dan ciri-ciri teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dampul sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian yang dapat berbentuk tugas akhir, skripsi, tekstil atau disertasi, laporan kegiatan dan artikel ilmiah yang sering disebut paper atau makalah apabila dimasukkan ke dalam konsep genre. Jenis-jenis teks tersebut tergolong ke dalam genre makro. Nama-nama genre yang digunakan adalah nama-nama jenis teks sendi di dalam masing-masing genre makro itu. Mungkin ditemukan sejumlah genre mikro. Dengan demikian, sebuah jenis teks, misalnya artikel ilmiah, yang di dalamnya terdapat subbab pendahuluan kejadian pustaka, hasil pembahasan dan kesimpulan, adalah genre makro yang berfungsi menjadi payung, dan beberapa genre mikro yang ada di dalamnya. Misalnya pada subbab pembahasan terkandung genre mikro disesuaikan dan diimplementasikan, dipayungi oleh genre makro tersebut. Mengapa Anda memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya terkait dengan kegiatan Anda sebagai insan akademik. Pada saat Anda merancang penelitian atau kegiatan, Anda memerlukan teks yang dibuat proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian atau kegiatan, Anda perlu melaporkan kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikian pula pada saat Anda menyampaikan pemikiran di forum, seminar, atau mengomunikasikannya di jalur, Anda perlu mengonfirmasikan dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Itu materi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.